Halo, saya Aris. Video ini adalah bagian pertama dari rangkaian tutorial Word Masterclass yang akan membahas perintah atau fitur-fitur utama, termasuk perintah lanjutan pada aplikasi Microsoft Word yang umum digunakan dalam penyusunan sebuah dokumen profesional, baik dalam aktivitas pekerjaan maupun dalam bidang pendidikan. Materi yang akan saya bahas mungkin termasuk ke level intermediate to advance. Jadi untuk mengikuti tutorial ini diharapkan rekan-rekan harus sudah mengenal dan menguasai basic penggunaan Microsoft Word. Kemudian rangkaian tutorial ini rencananya saya bagi menjadi 8 bagian seperti yang kita lihat di sini. Tujuannya agar durasi tiap videonya tidak terlalu panjang. 6 bagian pertama adalah pembahasan perintah atau fitur-fitur pada aplikasi Word, dan 2 bagian terakhir adalah contoh penerapannya, yaitu contoh penyusunan dokumen tugas akhir atau skripsi, serta penyusunan CV atau resume untuk ATS ya. Nah, pada bagian pertama ini, yang akan saya bahas adalah struktur dokumen yang umum digunakan, tentu saja untuk penyusunan dokumen profesional, serta beberapa pengaturan awal pada aplikasi Word yang harus diketahui. Di sini saya menggunakan beberapa file. Nah, link untuk download the filenya seperti biasa sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Langsung kita mulai saja. Kita bahas struktur dokumen dulu ya. Jadi struktur yang umum pada sebuah dokumen profesional kurang lebih seperti gambar ini. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini adalah judul bab atau chapter ya, serta subbab atau subchapternya. Nah, kalau pada aplikasi Word, judul bab utama ini menggunakan istilah heading 1. Kemudian kalau untuk subbabnya itu menggunakan istilah heading juga, tapi dengan nomor yang dilanjutkan. Jadi misalkan saja heading 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bagian berikutnya sudah pasti content text. Content text ini berupa paragraf, dan pastinya ada juga objek pelengkap teks, mungkin bisa berupa gambar, tabel, chart, dan lain sebagainya. Lalu untuk melengkapi dokumen, biasanya ditambahkan juga informasi tambahan, bisa disimpan di bagian atas halaman, ini disebut dengan header, atau bisa juga disimpan di bagian bawah halaman yang disebut dengan footer ya. Nah, struktur dokumen profesional selain konten utama seperti ini pastinya juga akan memiliki cover serta daftar isi. Oke, setelah kita kenal dengan struktur dokumennya, sekarang kita bahas pengaturan awal yang harus diketahui pada aplikasi Word. Agar lebih jelas pembahasannya, saya akan menggunakan file yang namanya contoh doc1 ini. Ini sudah saya buka ya. Jadi rekan-rekan yang mau mengikuti tutorial ini boleh langsung membuka file yang sama. Nah, perhatikan di sini, biasanya ketika kita mengetikkan teks pada Word, itu akan ditampilkan garis-garis bergelombang seperti ini. Nah, garis bergelombang ini merupakan salah satu fitur pada aplikasi Word yang disebut dengan proofing. Apa kegunaannya? Ini kegunaannya untuk memeriksa ejaan pada teks yang kita ketikkan. Jadi kalau ejaannya salah, maka garis bergelombangnya akan ditampilkan. Tapi kalau tepat, ya nggak akan ditampilkan. Nah, kenapa pada konten teks ini banyak sekali garis bergelombangnya? Karena teks ini menggunakan bahasa Indonesia. Sementara kalau dalam kondisi default, fitur proofing atau pemeriksaan ejaan ini hanya mengenali bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan fitur proofing ini dirasa mengganggu atau mau dinonaktifkan, itu bisa. Caranya mudah. Kita masuk ke Word option, jadi tinggal klik file, lalu di bagian bawah di sini ada option. Ini tinggal kita klik saja sampai terbuka jendela atau kotak dialog Word option seperti ini. Di bagian kiri ini kita pilih proofing. Lalu perhatikan di bagian when correcting spelling and grammar in Word. Ini defaultnya beberapa di checklist. Ini kita nonaktifkan saja semuanya. Jadi checklistnya kita hilangkan seperti ini. Klik OK. Dan sekarang hasilnya garis bergelombangnya sudah disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan seperti ini artinya fitur proofingnya tidak kita gunakan lagi ya.
Nah, terus gimana dong kalau kita pengen fitur proofing-nya ini tetap aktif, tapi menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk membantu kita saat mengetik nanti. Caranya mudah. Saya aktifkan lagi ya fitur proofing-nya. Jadi masuk lagi ke proofing. Ini saya aktifkan lagi, klik OK dulu. Jadi sekarang garis bergelombangnya sudah ditampilkan kembali. Nah, untuk menambahkan bahasa Indonesia pada fitur proofing ini, kita tampilkan lagi jendela Word option-nya. Lalu di bagian kiri, ini kita pilih language. Perhatikan di bagian Office Authoring Language Improving. Di sini kalau kita lihat Indonesia sudah ada. Dan di sini terdapat keterangan Proofing Available. Nah, biar ditambahkan ke sini, artinya biar terinstall bahasa Indonesianya di aplikasi Word kita, ini tinggal kita klik pada teks Proofing Available ini. Jadi ini saya klik. Kemudian akan muncul jendela seperti ini, Install Office Language. Tinggal kita klik OK saja. Dan berikutnya akan ditampilkan jendela seperti ini. Ini kita tunggu saja ya hingga selesai, karena dia akan mendownload bahasa Indonesia untuk diinstal ke aplikasi Word kita. Setelah instalasi bahasa Indonesia selesai, ini akan ditampilkan jendela seperti ini. Jadi save your work before continuing. Dan semua aplikasi yang terbuka ini harus kita tutup dulu ya. Jadi saya klik dulu continue. Dan otomatis semua aplikasi Office itu akan tertutup. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah instalasinya selesai semuanya, maka akan muncul lagi jendela seperti ini, Update Word Install. Ini tinggal kita klik close saja. Kemudian kita tinggal membuka kembali file Word yang tadi ya. Jadi contoh doc 1 ini saya buka lagi. Kemudian kita periksa dulu apakah bahasa Indonesianya sudah terinstall atau belum. Jadi kita tampilkan lagi Word option-nya. Masuk lagi ke Word option ya. Di bagian kiri kita pilih lagi language. Dan perhatikan hasilnya di sini. Bahasa Indonesia sudah muncul keterangan proofing install. Artinya bahasa Indonesia sudah terinstall pada aplikasi Word kita. Kalau sudah tinggal kita klik OK lagi aja. Nah, kenapa di sini garis bergelombangnya masih muncul? Karena ada satu tahapan lagi yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akan digunakan untuk proofing atau pemeriksaan ejaan ini. Caranya kita masuk ke tab review. Jadi klik tab review. Kemudian di sini ada tombol perintah language. Ini kita klik aja. Di sini ada language lagi. Klik lagi. Dan yang kita gunakan di sini adalah perintah set proofing language. Jadi language, klik lagi language, lalu kita pilih set proofing language. Seperti ini. Nah, ini yang masih aktif adalah English United States. Kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka ini saya pilih Indonesian. Kemudian kita klik pada tombol set as default. Saya klik aja. Ini yes. Klik OK. Seperti ini. Dan perhatikan sekarang hasilnya garis bergelombangnya sudah tidak disembunyikan ya, tapi tidak ditampilkan. Kenapa? Karena konten teks di sini menurut fitur proofingnya aplikasi Word ini sudah tepat. Kalau rekan-rekan lihat di sini masih ada beberapa garis bergelombang karena ini bukan merupakan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada aritmatika, mungkin ini salah. Ini bangsa Sumeria juga tidak dikenali, Pascalain juga tidak dikenali dan seterusnya. Tapi untuk konten teks dasar itu sudah dikenali. Contoh ya, misalkan kalau saya mau tuliskan buku gitu, buku, maka tidak muncul garis bergelombang di sini. Tapi kalau misalkan saya salah ketiknya, mungkin kayak gini, maka garis bergelombangnya akan ditampilkan karena dia tidak mengenali ada bahasa Indonesia yang teksnya buku seperti ini. Oke, saya hapus lagi. Nah, setelah proofing, pengaturan berikutnya adalah menentukan satuan ukuran. Secara default, satuan ukuran pada aplikasi Word biasanya menggunakan inch. Sementara kalau di Indonesia, satuan yang umum digunakan adalah sentimeter. Jadi kita rubah dulu aplikasi Word ini agar menggunakan satuan sentimeter juga. Caranya, kita masuk lagi ke Word option. Satuan ukuran ini pengaturannya ada di bagian advance. Jadi di bagian kiri kita klik advance. Kemudian geser agak ke tengah.
perhatikan di bagian display ini ya. Pada bagian show measurement in unit of, di sini tertera inci, ini defaultnya, dan tentu saja tinggal kita pindahkan ini ke sentimeter. Saya pilih sentimeter, lalu klik OK. Dan sekarang aplikasi Word ini akan menggunakan satuan pengukuran sentimeter. Nah, kemudian biasanya kalau kita sudah ngetik di Word, terus kita pengen lihat nanti hasil akhirnya gimana. Sebagai bantuan untuk melihat hasil akhir tersebut, kita bisa menggunakan perintah yang namanya print preview. Biar print preview ini mudah kita akses, maka kita bisa tambahkan perintah tersebut ke bagian Quick Access Toolbar, yaitu ke bagian yang ada di sudut kiri atas ini. Gimana caranya? Mudah sekali, tinggal kita klik tombol panah yang mengarah ke bawah pada Quick Access Toolbar ini. Tertera di sana Customize Quick Access Toolbar, saya klik aja. Kemudian tinggal kita pilih Print, Preview, and Print. Jadi saya klik, dan sekarang hasilnya tombol Print Preview-nya sudah ditambahkan pada Quick Access Toolbar. Jadi setelah mengetik, ngatur format, dan lain sebagainya, kita mau lihat nih contoh hasil akhirnya gimana. Klik aja tombol Print Preview ini, akan ditampilkan seperti ini, dan kembali lagi ke aplikasi Word. Oke. Kemudian, pengaturan-pengaturan berikutnya yang harus diketahui adalah pengaturan untuk tampilan dokumen kita. Ini bisa kita dapatkan pada tab view. Jadi saya klik tab view di sini. Oke. Nah, dari sekian banyak tombol perintah pada tab ini, yang harus kita ketahui adalah ruler. Di sini ada opsi ruler atau penggaris ya. Jadi opsi ini digunakan tentu saja untuk menampilkan ruler atau penggaris pada dokumen kita. Ini kondisinya aktif. Kalau saya nonaktifkan, penggarisnya nggak ditampilkan. Tapi kalau saya aktifkan, perhatikan di sini sudah ditampilkan penggaris di bagian atas dan di bagian kiri dokumen. Ruler atau penggaris ini tentu saja menggunakan satuan sentimeter ya, karena sudah kita atur sebelumnya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui juga di sini adalah zoom one page dan multiple page. Jadi kalau one page ini hanya menampilkan satu halaman saja dalam arah vertikal ke bawah. Sementara multiple page ini bisa kita gunakan untuk menampilkan dokumen dalam arah horizontal juga. Jadi kalau nanti halamannya sudah banyak, nah kita bisa pakai multiple page ini biar dalam satu tampilan muncul beberapa halaman sekaligus. Berikutnya saya pindah ke tab Home ya. Nah, perhatikan pada tiap-tiap tab ya, tombol perintah itu dikelompokkan pada aplikasi Office termasuk aplikasi Word ini. Jadi sebagai contoh di sini ada grup perintah yang namanya font, di sini ada grup perintah yang namanya paragraf, dan demikian seterusnya. Saya ambil contoh grup perintah font ini. Judulnya font ya, grup perintahnya. Jadi isinya sudah jelas merupakan tombol-tombol perintah yang berhubungan dengan pengaturan huruf. Namun perintah pengaturan huruf yang ditampilkan di sini hanya perintah dasar saja. Gimana kalau kita mau menggunakan perintah lanjutannya? Nah, caranya kita gunakan tombol panah kecil yang ada di sudut kanan bawah ini. Ini kalau kita klik tombol panah kecil ini, saya coba klik ya, maka akan ditampilkan kotak dialog font yang berisikan pengaturan lanjutan untuk mengatur huruf kita. Jadi pengaturan dasarnya bisa kita akses langsung di depan sini. Untuk perintah lanjutannya, kita bisa klik tombol panah kecil ini sampai muncul kotak dialog font seperti ini. Dan tinggal lakukan pengaturan sesuai yang dibutuhkan. Oke. Contoh lainnya misalkan kalau kita lihat di sini ada grup paragraf. Artinya tombol perintah untuk mengatur paragraf. Tapi hanya perintah dasar saja. Pengaturan paragraf lanjutannya sama ya. Tinggal klik lagi tombol panah kecil di sudut kanan bawah ini dan akan ditampilkan kotak dialog paragraf yang berisikan perintah-perintah lanjutan untuk paragraf. Tidak semua grup perintah memiliki pengaturan lanjutan ini. Misalkan kalau kita lihat di sini pada grup perintah illustration tidak ada, media tidak ada, links tidak ada. Nggak semua ya, hanya beberapa grup perintah tertentu saja yang punya pengaturan lanjutan tersebut. Berikutnya adalah istilah yang disebut dengan kontekstual menu. Apa itu kontekstual menu? Ini adalah istilah untuk tab atau menu tambahan yang hanya ditampilkan ketika kita menjalankan perintah tertentu atau memilih objek tertentu. Sebagai contoh,
Misalkan saya akan membuat satu shape di sini. Gini aja ya. Nah, kalau kita lihat, ini tab atau menu pada aplikasi Word saya. Ini hanya file, home, insert, dan seterusnya. Ujungnya di sini di help. Oke. Tapi kalau saya pilih shape, jadi shape ini saya pilih, di sini akan ditampilkan tab atau menu tambahan yaitu save format yang kita gunakan untuk mengatur shape ini lebih lanjut. Ini yang disebut dengan contextual menu. Jadi, menu tambahan atau tab tambahan yang hanya ditampilkan ketika kita memilih shape ini. Jadi kalau saya pilih shape ini, kontekstual menunya muncul, saya klik di luar, kontekstual menunya tidak akan muncul. Nanti ke depannya akan banyak perintah yang menggunakan kontekstual menu tersebut. Lalu untuk pengaturan lanjutan lainnya, selain dari kontekstual menu dan kotak dialog tadi ya, Word juga mungkin akan menampilkan panel tambahan. Contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan panel. Jadi panel ini bisa melayang seperti ini. Mungkin dia juga bisa kita dapatkan di bagian kanan, kayak gini. Atau bisa juga terletak di bagian kiri. Contohnya mungkin seperti ini. Jadi ada yang sifatnya melayang, ada yang ditaruh di bagian kanan, dan ada juga yang ditaruh di bagian kiri. Jadi mungkin nanti untuk pengaturan lanjutan, kita akan ketemu juga dengan panel-panel tambahan ini ya. Bisa melayang atau floating, bisa di bagian kanan atau di bagian kiri aplikasi Word kita. Nah, yang terakhir untuk pengaturan awal ini adalah status bar yang ada di bagian bawah aplikasi. Yang ini ya. Ini yang disebut dengan status bar. Apa kegunaannya? Kalau kita lihat di sini sudah jelas kegunaannya ya, yaitu untuk menampilkan berbagai macam informasi. Contoh di sini kita lihat ada informasi halaman, ada informasi baris, ada informasi berapa kata yang ada di dokumen kita, dan lain sebagainya. Nah, informasi yang ditampilkan pada status bar ini bisa kita atur. Caranya tinggal klik kanan aja di status bar ini. Jadi ini saya klik kanan. Lalu tinggal pilih mana informasi yang ingin kita tampilkan pada status bar ini. Sebagai contoh ya, di sini kan ada keterangan line. Jadi ada di baris keberapa. Misalkan kita nggak mau nih pakai line ini. Nggak usah lah, nggak usah ditampilkan di status bar. Jadi saya tinggal klik kanan, lalu di sini tinggal kita klik pada line number ini biar checklistnya hilang. Jadi klik kanan, klik line numbernya, dan sekarang informasi lain tersebut tidak ditampilkan di status bar. Contoh berikutnya, saya mungkin ingin menampilkan misalkan saja informasi caps lock. Jadi apakah caps lock di keyboard saya ditekan atau enggak, ini tinggal saya aktifkan aja caps lock ini. Klik, dan sekarang kalau saya tekan caps lock pada keyboard, maka akan muncul informasi bahwa caps lock-nya nyala. Seperti itu ya. Jadi informasi yang ditampilkan pada status bar ini bisa kita custom. Tampilkanlah informasi yang memang kita butuhkan saja. Oke. Nah, setelah rekan-rekan mengetahui beberapa pengaturan awal pada Word untuk mempermudah penyusunan dokumen profesional kita, berikutnya saya akan membahas tentang paragraf. Paragraf ini jelas adalah kumpulan teks, dan pastinya semua pengguna Word tahu bahwa saat mengetik kita tidak perlu menekan Enter. Karena teks ini otomatis akan berpindah secara otomatis ke baris berikutnya setelah mencapai batas margin. Jadi kalau misalkan di sini saya ketikkan acak kayak gini, ketemu batas margin kanan, itu otomatis dia akan pindah ke baris-baris yang berikutnya. Inilah yang disebut dengan paragraf ya. Nah, kalau misalkan saya tekan Enter, jadi saya Enter di sini, maka ini akan dianggap kita akan menuliskan konten teks dalam paragraf yang baru. Jadi saya ketikkan lagi, Enter lagi, dan seterusnya. Jadi dari contoh teks ngasal di sini, ini satu paragraf, ini satu paragraf lagi, ini juga sama. Jadi total yang barusan saya ketikkan teks asal ini adalah 4 paragraf. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan kita ingin mengetikkan baris baru dalam satu paragraf, namun kita ingin menganggap itu sebagai satu paragraf saja.
Contoh yang paling umum ditemukan, misalkan saya mau ketikkan bab 1 pendahuluan. Ketika saya enter, ini akan dianggap sebagai satu paragraf. Nah, saya pengen pendahuluannya ini pindah ke bawah, ke baris berikutnya. Kalau tekan enter, ini akan dianggap sebagai satu paragraf lagi. Artinya ini merupakan dua paragraf. Gimana biar tetap dianggap sebagai satu paragraf? Caranya, pendahuluannya ini tidak kita tekan enter, tapi kita gunakan shortcut shift dan enter. Jadi saya tekan tombol shift dan enter, pendahuluannya tetap pindah ke bawah, tapi ini tetap dianggap sebagai satu paragraf. Oke? Nah, mungkin nanti ketika kita mengetik, ada yang menggunakan shift enter, ada yang menggunakan enter, lama-lama jadi puyeng. Mana nih yang merupakan satu paragraf dan mana yang bukan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya adalah menggunakan perintah yang namanya paragraph mark, ya. Pada tab home, perhatikan di grup perintah paragraf, ini ada satu tombol perintah yang bentuknya kayak gini. Ini disebut dengan tombol perintah paragraph mark. Kegunaannya untuk melihat mana batas paragraf dan mana batas baris. Cara pakainya gampang, tinggal klik aja, saya klik, dan perhatikan sekarang akan muncul simbol pada dokumen kita. Simbol seperti ini menunjukkan bahwa kita menekan tombol enter, yang artinya memulai satu paragraf yang baru. Sementara simbol seperti ini simbol enter ya, ini menunjukkan bahwa kita melakukan penekanan shift enter yang tadi. Jadi bikin baris baru, tapi tidak dianggap sebagai paragraf. Simbol lainnya, kalau kita lihat di sini ada titik. Titik ini menunjukkan bahwa kita menggunakan spacebar atau spasi ya, jarak antar teks. Jadi contoh di sini saya mau ketik sesuatu. Nah, ini kan dianggap sebagai satu paragraf ya. Begitu saya tekan spacebar akan muncul titik. Ini tetap dianggap sebagai satu paragraf. Ketika saya tekan enter, ini sudah masuk ke paragraf yang berikutnya. Karena di sini kan kita lihat batasan paragrafnya. Seperti itu. Jadi setelah kita tahu, oh mana paragraf, mana bukan, tinggal kita nonaktifkan lagi saja tombol paragraf mark-nya, kayak gini. Jadi gunakanlah bantuan tombol paragraf mark ini untuk melihat batasan-batasan paragraf tersebut ya. Nah, nanti ke depannya tombol paragraf ini juga mungkin akan sering kita gunakan untuk perintah lanjutan lainnya. Di antaranya untuk melihat batasan-batasan dokumen tertentu. Jadi tidak hanya untuk paragraf saja kegunaannya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, yang terakhir, banyak perintah pengaturan dokumen pada Word yang mengharuskan kita untuk memilih satu baris teks atau satu paragraf. Misalkan saya mau ngatur paragraf yang pertama ini. Artinya kan ini harus kita pilih semua ya, kita blok. Kita blok dengan cara biasa seperti ini bisa, tapi cara ini lumayan lama. Nah, biar cepat cara memilih teksnya, kita bisa pilih dari arah kiri. Jadi, perhatikan pointer mouse ini. Ini saya geser ke kiri, sampai bentuk pointernya menyerupai simbol panah yang mengarah ke kanan. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah simbolnya berubah jadi arah panah ke kanan ini, klik aja. Kalau saya klik, maka satu baris itu akan terpilih. Saya klik di sini, satu baris terpilih. Saya klik di sini, satu baris terpilih. Ini pun bisa kita drag. Jadi kalau saya mau pilih satu paragraf ini keseluruhan, pilihnya dari arah kiri. Jadi drag ke bawah dan terpilih. Kita juga bisa menggunakan bantuan tombol shift untuk memilih banyak paragraf sekaligus. Misalkan saya mau pilih semua paragraf ini ya. Di drag bisa, tapi lama misalkan ya. Nah, gunakan bantuan tombol shift. Jadi klik di sini, tahan tombol shift, lalu klik akhirnya. Dan semuanya terpilih. Atau gunakan bantuan tombol kontrol, jadi sambil menahan tombol kontrol untuk memilih yang jaraknya acak atau lokasinya terpisah. Jadi misalkan saya pilih ini, tahan tombol kontrol, berikutnya saya pilih ini, masih menahan tombol kontrol, saya pilih ini, dan seterusnya. Oke? Dan demikian tutorial bagian pertama ini ya. Jadi di sini kita masih membahas struktur dokumen profesional dulu seperti apa. Kita juga sudah membahas beberapa pengaturan awal yang harus kita ketahui pada aplikasi Word.
Pada tutorial yang berikutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara mengatur format halaman dan format paragraf.